Hai teman-teman, bertemu lagi dengan aku Aini di dunia kreatif kita. Aku lagi ada di perkebunan Cina di Tangerang. Biasanya kuburan Cina ini gede-gede. Kenapa ya? Satu kuburan bisa segede ini, segede rumah. Segede ini. Tulisannya seperti ini teman-teman, tulisan Cina. Kalian bisa membacanya tidak? Di dalam kuburan ini cuma ada satu orang ya, Umi? Kuburannya gede banget ya. Kayaknya sih dua, lihat ini, nah ada dua nama. Mana? Tolip Nio lahir tanggal itu, terus itu Li Kinsiap. Berarti di sini ada dua. Oh, berarti di satu kuburan ini mungkin ada satu, ada yang dua gitu ya. Nggak selalu satu. Kamu takut nggak lihat sini? Tidak. Kalau di film-film kan biasanya kuburan itu dibuat horor. Iya. Itu kuburannya itu mereka buat orang di dalamnya jadi hidup. Iya, padahal kalau sudah meninggal tentu saja sudah tidak bisa hidup lagi. Iya kan, itu hanya film-film yang menakut-nakuti. Nah, dan ini sebenarnya bukan Cina sih sebutnya, nak, Tionghoa. Karena Cina itu kan nama negara, Tionghoa itu nama etnis namanya. Jadi ada etnis Batak, etnis Jawa. Nah, mereka ini Tionghoa. Kalau Cina itu negara Cina. Mereka ini sudah ada bahkan sebelum ada negara Cina mungkin. Teman-teman, lihat, yang ini ada foto orangnya. Kalau dua foto seperti ini berarti isinya ada dua. Iya, Itu iya, suami istri biasanya, nak. Mami, kenapa di sekitar sini banyak kuburan Cina? Kan ini di Indonesia. Dulu mereka ini dari negaranya datang ke Indonesia, nak, berdagang, terus tinggal di sini. Mereka udah dari kakek-kakeknya sampai cucu-cucunya udah tinggal di sini. Mereka udah jadi warga Indonesia, berbaur dengan penduduk Indonesia. Tapi perkuburan itu hidup bersama. tahu. Iya, di dalam masyarakat. Tapi perkuburannya memang dibuat terpisah dari kuburan-kuburan orang Indonesia yang lain karena beda, nak, tradisi mereka. Lihat nih, kuburannya gede. Nanti kalau disandingkan dengan kuburan orang Indonesia kecil, jadi kayak nggak cocok. Kecil banget gitu. Peti matinya itu gede banget di dalam. Begini loh teman-teman, bentuk peti mati orang Cina, namanya siupan. Ukurannya besar dan harganya pun mahal. Katanya gede itu karena di dalam petinya itu dimasukkan barang-barang dia juga, nak. Hah? Iya. Maksudnya barang-barang berharga. Iya, baju-baju kesayangannya, perhiasannya, terus apa yang dia sukai semasa hidup itu dimasukkan ke dalam kuburannya ini, makanya gede. Kalau kita kan umat Islam hanya orangnya saja. iya, dibungkus kain kafan, jadi nggak bawa apa-apa saat meninggal itu. Bahkan ada barang yang aku suka tidak perlu lanjut. Iya, itu tidak akan dibawa sampai ke akhirat. Kalau mereka ini percaya nanti saat mereka di dunia akhirat itu mereka bisa menggunakan kembali barang-barang yang mereka suka. Tapi ternyata tidak ada di sana. Iya, tidak ada ya, barang-barang dunia ini nggak nyampe ke akhirat. Itu kepercayaan mereka seperti itu. Bayangkan kalau kita masuk ke surga, kita juga bisa mendapat barang yang lebih bagus daripada yang kita miliki di bumi ini. Oh, Masya Allah, betul sekali sayang. Kamis 4 Juni 2007 itu apa ya? Ya, itu tahun mereka Go Kue Cekwao. Ini lihat nih tahunnya. Tahun mereka itu udah 2538, sedangkan tahun kita Masehi itu masih 1900-an. Mereka penanggalan ini. Iya, penanggalan mereka itu lebih tua, nak. Udah tahun 2000-an mereka. Bagaimana cara perjalanan tanggal mereka? Mereka lebih dulu membuat penanggalan. Penanggalan itu macam-macam, ada penanggalan Cina kayak gini, terus ini penanggalan Masehi. Kalau kita pakai penanggalan Hijriah untuk puasa, berhaji, ya kan, penanggalan Islam. Ada juga penanggalan Jawa, macam-macam. Kalau kayak gini isinya ada dua ya, Umi? Ada dua nama itu? Iya, ada Cho Xiaomen 84 tahun, Lim Na Chunyo
Ada 2. Terus itu nama-nama anaknya juga ditulisin loh, Nak. Umi, lihat. Itu ada kuburan, tanamannya sampai ke atas-atas. Kenapa ya, Umi? Mungkin keluarganya udah lama tidak berziarah. Kalau Apa berziarah, mengunjungi kuburan keluarganya, nanti dibersihkan, didoakan. Banyak yang terbengkalai ya kuburan di sini. Lihat ini misalnya kayak gini nih, udah sampai penuh sampai tanah dan semak kayak gini. Lihat itu, ada yang itunya. Tuh semuanya penuh dengan semak. Itu tanamannya sendiri ya yang datang. Kalau yang baru kayak gini kayaknya baru dibersihin nih, masih rapi kan rumputnya tuh dipotong. Di atasnya nih masih bersih. Mungkin keluarganya tinggal di tempat yang jauh atau mungkin udah pergi ke Cina sana ya, nggak balik-balik, jadinya dibiarkan kuburan keluarganya kayak gini. Mereka kasihan pada keluarga mereka sendiri. Ya nggak apa-apa sih, yang penting didoakan dari jauh kalau orang meninggal itu. Nah, cara itu tidak wajib, bukan tanda menunjukkan kita sayang atau tidak pada orang tua. Kalau di dalam Islam, berziarah itu untuk mengingatkan kita pada mati. Jadi saat kita berziarah kita ingat, oh kita juga nanti akan mati seperti ini. Jadinya hidup jangan semaunya, harus ingat pada Allah, harus melakukan apa yang diperintahkan Allah. Kita nanti akan jadi penghuni kuburan juga seperti ini. Dupa dibakar hiu, karena mereka percaya asapnya itu nanti sampai ke dunia alam sana. Aku ingin tahu ini apa. Aku boleh coba tidak, Mi? Janganlah. Itu cuma lidi hio namanya, lidi wangi dibakar. Ya, bukan lidi biasa untuk menyapu, itu khusus untuk mereka pakai sembahyang. Nggak usah dipegang-pegangin, dilihat saja. Kalau orang meninggal itu pastinya nggak didoakan, itu aja. Saudara-saudara kita, keluarga kita kalau sudah meninggal itu didoakan, karena mereka sudah hidup di alam yang berbeda. Mereka nggak bisa lagi berdoa sendiri kan, jadi amalannya berhenti, Nak. Amalannya udah berhenti. Kalau amalannya sedikit kan kasihan, dia tidak bisa sampai ke jannah nanti. Nah, yang kita keluarganya yang ditinggalkan bisa mengirimkan doa-doa supaya dia punya bekal untuk terus berjalan menuju ke padang penghisapan. Apa jalan ke jannah itu sangat jauh sekali lah. Padang mahsyar itu luas dan bisa menghabiskan amalan-amalan sepanjang jalan. Makanya amalannya harus banyak. Di dunia ini kita ngumpulin bekal amal supaya nanti kalau tidak cukup bagaimana? Kalau tidak cukup ya berarti kamu tidak cukup beramal di dunia, Nak. Karena kita nggak tahu seberapa banyak bekal yang harus kita kumpulkan, ya kumpulkan sebanyak-banyaknya. Di dunia beramal soleh, bersikap santun. Kenapa ini dipagarin? Nah, mereka kan di dalam kuburannya itu dibawa semua barang-barang yang mereka sukai. Nah, boleh jadi barang-barang berharga, cincin, perhiasan, segala macam dimasukkan. Ada orang-orang yang suka membongkar kuburan Cina loh, Nak. Dibongkar, dicuri. Jadi zaman dulu itu banyak kejadian seperti itu. Umi, lihat ada kuburan yang ada atapnya. Ini atapnya kayak ada di rumah Cina begitu. Wah, seperti berada di kerajaan dinasti Ming. Nah, dinasti China. Karena cuaca ini. Di Tangerang ini ada 2 perkuburan Cina. Yang kita kunjungi ini namanya perkuburan Cepek. Cepek itu artinya 100. Zaman dahulu Cepek itu nilainya besar. Makanya kuburan di sini itu bagus-bagus. Kuburan orang kaya. Satu lagi namanya kuburan Gocap. Dulu tanah di sini harganya Rp50, murah banget. Makanya kuburan Gocap ini lebih sederhana bentuknya. Kalian bisa melihat bedanya kan, teman-teman? Udah dulu ya teman-teman, hari sudah mulai panas, jadi aku ingin mencari minuman dulu. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye.